Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah smartphone. Ini adalah Huawei P30 ya, tanpa yang Pro. So, kenapa gue pengen ngebahas handphone ini? Karena ya, si Huawei Nova 5T gue yang kemarin-kemarin itu seperti biasa sudah laku lagi dan sudah dijual lagi. Dan sekarang daily driver gue adalah si Huawei P30 ini. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin ngeliatin video-video yang sebelumnya, itu semua direkam dari si Huawei P30. Dan kenapa gue pengen ngebahas handphone ini? Karena ada beberapa fitur di handphone ini yang menurut gue itu nggak ada di si Huawei Nova 5T. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan ya, ini Huawei P30. Dan memang ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan si Huawei Nova 5T. Saat ini Huawei Nova 5T itu dijual dengan harga 4 jutaan. Sedangkan si Huawei P30 ini waktu pertama kali barunya di harga 9 jutaan ya kalau nggak salah ya. Ini bukan yang Pro, sorry. Yang P30 biasa ini dijual dengan harga 9 jutaan kalau nggak salah ya. Dan dia punya fitur yang nggak ada di si Nova 5T. Oke? Yang pertama kita akan bahas mengenai si body P30 ini dulu ya. Ini warnanya adalah breathing crystal atau kristal yang bernafas ya. Di sini warnanya gradasi ya, antara warna putih, terus kemudian makin ke bawah dia warnanya jadi makin warna ungu. Tapi sebenarnya tergantung kalau misalnya dia pakai atau kena cahaya dari sudut mana, dia warnanya akan berubah nih. Kalau kayak begini, ini kelihatannya putih semua. Tapi kalau kita geser seperti ini, ya warnanya dia akan berubah ya teman-teman. Dan ini benar-benar glossy dan cakep banget warnanya. Dan ini warnanya unik banget menurut gue karena dengan warna yang seperti ini banyak banget handphone yang ngeluarin dengan warna yang seperti ini di merek lain gitu ya teman-teman. Kayak yang dulu juga Huawei Mate 2 P20 sorry ya, P20 Mate 20 itu ngeluarin warna twilight dan itu bener-bener juga jadi trend center ya. Jadi banyak orang-orang atau banyak brand-brand handphone itu yang mengikuti warna yang seperti itu. Oke, ini mengenai warnanya ya, karena ini warnanya keren banget. Sebenarnya ada warna yang satu lagi, Aurora, dia tuh warnanya biru kehijauan gitu, dan ada yang warna hitam. Tapi kalau nggak salah yang masuk ke Indonesia itu cuman ada warna breathing crystal sama yang Aurora Black, itu kayaknya nggak masuk ke Indonesia ya teman-teman. Oke, dan ya ini adalah garansi resmi dari Huawei Indonesia, artinya dia aman, emailnya nggak terblokir sama sekali. Jadi kita pakai kartu apapun, ini akan baik-baik aja gitu ya teman-teman. Dan ya kita akan tur dulu untuk si body handphonenya. Di depan sini ya ada layar. Ya di sini layar, terus di sini ada kamera ya. Kameranya ini dia kalau nggak salah itu kamera depannya di 16 megapiksel ya teman-teman ya. Kamera depannya itu 16 megapiksel. Oke, terus di sini ada earpiece bagian atas, di sini ada earpiece, terus kemudian kita geser ke bagian atas. Di sini ada mikrofon, secondary mikrofon, dan ada dua garis antena di kanan kirinya. Terus kemudian di sisi sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power. Ya, tombol powernya itu unik karena dia ada kayak apa sih namanya nih? Aksen warna merahnya ya. Di sini mungkin bisa kelihatan teman-teman, di sini ada aksen warna merahnya. Terus di sini ada tombol volume up dan volume down. Oke, di sebelah sisi mana sini, sisi kirinya di sini ada SIM tray ya. Dia ini sebenarnya bisa pakai memory card, tapi dia memory cardnya pakai yang nano memory card ya teman-teman, bukan pakai micro SD. Dan dia ini hybrid. Jadi teman-teman bisa pilih menggunakan SIM 1 dengan nano memory card atau SIM 1 dengan SIM 2 ya. Terus kemudian di bagian bawah di sini, nah ini yang menariknya ya teman-teman. Di sini dia ada grill speaker, terus kemudian ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan ada jack audio 3,5 mm. Ya, ini sebenarnya bisa jadi deal breaker ya buat teman-teman kalau misalnya emang pengen beli Huawei Nova 5T tapi mikir, oh kok nggak bisa jack audio gitu. Sedangkan teman-teman pengen main game sambil pakai audio, pakai headset, terus sambil ngecas juga gitu kan. Ini bisa jadi deal breaker buat teman-teman ya. Dan di seri P30 Pro-nya sendiri malah justru nggak ada nih jack audionya. Ini dia dispesialin banget nih ya.
dispesialin banget, dia pakai ada jack audionya di sini. Ya, itu bagian untuk bodinya. Sekarang kita bahas mengenai spesifikasinya ya. Nah, di handphone P30 ini, dia itu layarnya sudah menggunakan OLED ya teman-teman. Rentang rasio layarnya itu dia di sebentar, di sini 6,1 inci ya, resolusinya di 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan pixelnya itu 422 ppi ya teman-teman. Terus kemudian aspek rasionya itu di 19,5:9. Sebenarnya aspek rasionya itu sama kayak Nova 5T. Cuman yang ngebedain adalah si Nova 5T itu dia layarnya masih pakai IPS teman-teman. Jadi nggak pakai OLED. Nah, kalau di sini karena dia pakai OLED, dia bisa nampilin fitur si Always On Display dan untuk fingerprintnya itu sudah ada di dalam layar. Oke, sekarang kita nyobain fitur si fingerprint on display-nya ya. Dan ada satu fitur di mana yang nggak ada di Huawei Nova 5T, yaitu double tap to wake. Kalau di Nova 5T double tap to wake itu nggak ada, tapi di P30 itu dia ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita cobain untuk si fingerprintnya. Apakah secepat kayak si Huawei Nova 5T? Karena si Nova 5T itu sekali towel yang di sebelah sini aja dia langsung kebuka ya. Ini kita langsung klik aja dan ya sebenarnya nggak beda jauh kecepatannya. Dia ini menggunakan optikal ya teman-teman, dan ya ini sebenarnya sih memang nggak begitu cepet kalau dibandingin sama yang seri P30 Pro ataupun yang seri Mate 20 Pro terus Mate 30. Bahkan kalau misalnya kita bandingin dengan merek sebelah pun ya yang pakai sensor ultrasonic, ini sebenarnya nggak begitu cepet. Tapi kalau misalnya kita memang ya udah sih fine aja dengan kecepatan yang seperti ini sih, menurut gue oke aja ya. Menurut gue juga udah cukup cepet kok gitu, dan presisi gitu loh, nggak gampang meleset gitu ya. Itu presisi. Nah, itu untuk segi dari layarnya ya teman-teman. Dan ya layarnya ini dengan resolusi yang Full HD Plus ini menurut gue masih sangat enak banget dilihat ya teman-teman, karena warnanya itu juga bagus gitu ya, vivid, warnanya tuh ngegonjreng lah kalau kata orang, itu bisa dibilang itu warna tuh gonjreng. Nah, terus untuk spesifikasi yang lainnya kayak misalnya prosesornya sama kayak yang dipakai si Huawei Nova 5T. Ini pakai Kirin 980 7 nanometer dan ini sudah menggunakan EMUI 10 berbasis Android 10. Nah, di sini karena prosesornya Kirin 980, di sini dia menggunakan 8 core ya, dimana ada 2 kali 2,6 GHz Cortex A76, terus kemudian 2 kali 1,9 GHz Cortex A76 lagi, dan ada 4 kali 1,8 GHz Cortex A55, dan GPU-nya di sini menggunakan Mali G76 MP10 ya teman-teman. Terus apalagi di sini? Nanti kita bahas satu-satu deh. Itu mengenai masalah teknis ya teman-teman. Untuk kameranya, ya kamera di sini dia Leica ya teman-teman kameranya. Jadi bentuk setupnya sebenarnya hampir mirip dengan Huawei Nova 5T. Cuman kalau misalnya Huawei Nova 5T kan di sebelah sini ditambahin untuk macro lens lagi ya. Tapi ini di sini dia walaupun cuma setup 3 kamera, dia sudah disupport oleh Leica. Di sini ada tertulis gambar Leica ya teman-teman. Ya, ini dia tidak dianaktirikan dibandingkan dengan Huawei P30 Pro. Dia tetap sama-sama menggunakan si Leica. Bedanya kalau misalnya P30 Pro itu kemarin dia menggunakan periskop, sedangkan di sini nggak ada periskop. Kalau di Huawei P30 Pro itu bisa 50 kali digital zoom, di sini cuma 30 kali digital zoom aja ya teman-teman. Nah, itu bedanya sih. Terus kemudian ya lensa utamanya di sini 40 megapiksel, 1,8 f-nya itu aperture-nya itu f1,8 27 mm. Terus kemudian dia ada PDAF juga, ada laser autofocus juga. Terus ada di sini yang telefotonya ada 8 megapiksel, terus 3 kali optical zoom itu ya di telefotonya, dan ada yang untuk ultra wide-nya di 16 megapiksel f2.2 PDAF juga. Semuanya sudah mendukung PDAF, laser autofocus, dan ada OIS-nya ya teman-teman. Ini sudah support OIS. Untuk kamera depannya tadi gue sudah informasiin, di sini dia kamera depannya 16 megapiksel aja kalau nggak salah ya. Terus dia bisa rekam video resolusinya maksimal di 4K 1080 60 fps ya.
Terus 4K-nya tadi 30 fps, ada gyro Ace juga, dan ada 720 960 fps. Ya, dia bisa rekam super slow motion di 960 fps tapi dengan resolusi di 720p aja. Nah, untuk kamera depannya di sini 32 megapiksel f2.0 ya teman-teman, 26 mm. Dan dia sudah support HDR juga, rekaman videonya di 1080 30 fps. Loudspeaker ya dia cuma satu aja. Speakernya ada di bagian bawah sini, tapi menurut gue suaranya itu tidak terlalu kenceng, tapi memang lebih baik dibandingkan si Huawei Nova 5T. Kalau misalnya Huawei Nova 5T itu kan dia agak sedikit agak kecil lah suaranya dibandingkan dengan yang ini. Tapi walaupun ini juga lebih besar, tapi nggak terlalu yang besar-besar banget lah gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya gue sendiri pribadi, kalau misalnya gue lagi nonton film terus gue duduk di teras sambil ngerokok gitu kan, itu masih kurang jelas gitu ya, suaranya masih terlalu kecil menurut gue. Tapi kalau misalnya memang udah di dalam kamar, di ruangan tertutup itu suaranya masih fine aja kok, menurut gue nggak ada masalah. Untuk wifi-nya di sini wifi-nya sampai dengan AC ya teman-teman, 802.11 AC dual band, artinya dia sudah support wifi 5 GHz dan 2,4 GHz. Terus kemudian di sini ada WiFi direct hotspot, Bluetooth-nya sudah support 5.0, I2DP, aptX, HDLE, GPS ya sudah ada, NFC pasti sudah ada NFC karena di seri Huawei Nova 5T aja itu sudah ada NFC-nya ya teman-teman. USB-nya USB Type-C 3.0, fingerprint ada di dalam layar, dan baterainya sebenarnya beda sedikit sama si Huawei Nova 5T, dimana Huawei Nova 5T itu baterainya di 3750 mAh, sedangkan ini di 3650 mAh. Memang bedanya sedikit ya, dan kita kalau misalnya kita lihat itu bedanya dia lebih kecil dibandingkan dengan si Huawei Nova 5T. Tapi ya kita balik lagi, ini adalah Kirin dan prosesornya itu cuma 7 nanometer. Awetnya itu menurut gue hampir sama ya. Dia juga ada support fast charging 22,5 watt, dan ini ngecasnya itu cepet ya dibandingkan dengan handphone yang lain. Nah itu sebenarnya karena 22,5 watt itu sebenarnya mirip ya sama si Huawei Nova 5T, karena si Huawei Nova 5T pun juga 22,5 watt ya teman-teman. Oke, untuk skor Antutunya. Oke, Antutunya itu kemarin gue kayaknya udah screenshot ya, tapi kayaknya udah kehapus. Jadi Antutunya itu kalau misalnya kita main di tanpa performance mode itu di 400.000 poin. Tapi kalau misalnya performance mode-nya itu kita nyalain, dia bisa tembus di 415 ribuan poin ya, beda sedikit aja sih teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba lihat, gua aktifkan dulu ini untuk screen record-nya. Dimana screen record-nya? Oke, ini screen record-nya kita nyalakan aja. Nah, nanti kita sambil ngeliat-ngeliat isi atau daleman dari si Huawei Huawei P30 ini ya. Kita masuk ke setting, di sini kita bisa lihat ada apa aja. Ya, di sini ada WiFi. Ya, WiFi kita bisa nyalain, bisa matiin. Terus di sini juga ada Bluetooth. Bluetooth-nya juga ini support untuk dual Bluetooth ya. Jadi kalau misalnya kita konekin ke jam tangan, itu bisa juga kita konekin ke headset misalnya atau ke mobil kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini ada mobile network seperti biasa, airplane mode, mobile data, SIM management, personal hotspot ya. Dan ini juga personal hotspotnya dia bisa untuk WiFi sharing ya. Jadi kalau misalnya kita konekin ini ke WiFi, terus ini kita jadikan juga hotspot untuk handphone yang lainnya menggunakan WiFi yang sudah connect di handphone ini gitu teman-teman. Terus kemudian di sini kita ada more connection ya, NFC ada, Huawei Beam, Huawei Share, Easy Projection. Nah ini sebenarnya unik nih, Easy Projection ini dia itu modelnya sama kayak Samsung Dex ya. Nah Samsung Dex itu dia baru bisa wireless projection itu baru-baru ini di Note 20. Nah si Huawei itu sebenarnya udah bisa dari awal-awal ya teman-teman. Jadi pas kita wirelessin atau kita proyeksiin layarnya ke kayak TV gitu kan, itu kan biasanya cuma gambar handphone ini doang kan ya, handphone aja tanpa ada bentuknya itu kayak model desktop gitu ya. Nah ini di sini dia langsung bisa rubah jadi model desktop juga. Ya nanti mungkin di video yang lain gue akan coba presentasiin ya teman-teman. Ada VPN ya, ada VPN. Jadi teman-teman kalau misalnya mau macem-macem ya pakai VPN, nggak usah pakai download lagi, tinggal pakai VPN yang ada di sini aja ya teman-teman. Terus di sini home screen dan wallpaper ya sama seperti biasa ya. Di sini ada always on display ya teman-teman. Kita bisa atur always on display-nya itu seperti apa.
Terus kemudian magazine unlock itu sama kayak apa ya namanya, kalau di Samsung itu yang wallpapernya gonta-ganti setiap kita tutup layarnya kita nyalain wallpaper ganti, kita tutup layarnya kita nyalain lagi wallpaper ganti. Itu magazine unlock tuh seperti itu ya teman-teman. Home screen setting ya, di sini home screen setting ya, kita bisa atur layout, customisasi, laku layout. Nah, auto align. Jadi auto align ini kalau agak keselak sedikit. Kalau misalnya kita habis hapus aplikasi terus ada ruang yang kosong, nanti dia otomatis mengisi ruang yang kosong. Cuman nggak enaknya di sini dia nggak bisa diurutkan, nggak bisa diurutkan berdasarkan alfabet ya teman-teman. Jadi agak sedikit kurang rapi menurut gua untuk user interface-nya. Terus sorry kok saya jadi batuk-batuk saya. Lock screen signature ya, kita bisa pada saat kondisi layarnya itu terkunci kita bisa taruh nomor telepon kita atau nama kita di situ ya teman-teman. Terus di sini ya display and brightness ya, ini seperti biasa cuman kayak gini aja. Color temperaturnya dia bisa normal, bisa juga vivid ya teman-teman. Terus di sini ada dark mode ya, karena dia sudah Android 10 dia sudah ada dark mode. Nah di EMUI 9 itu dark mode belum ada, karena ini sudah di EMUI 10 dark mode-nya itu juga sudah ada ya teman-teman. Resolution, screen resolution. Nah, ini dia screen resolution-nya semirip-mirip sama kayak Samsung juga, jadi bisa diatur juga. Kita mau ke Full HD atau di HD aja ya. Nah, di sini ada pilihannya high dan low. Nah, kalau misalnya di low itu di HD aja, di high itu di HD, Full HD plus ya teman-teman ya. Tapi dia juga bisa mengatur di smart resolution, tergantung nanti dari konten apa yang kita tampilkan di handphone. Dia nanti layarnya naik dan turun, itu sebenarnya untuk hemat baterai juga sih. Terus ada eye comfort. Eye comfort ini kayak blue filter ya teman-teman. Jadi layarnya nanti agak sedikit meredup untuk mengurangi cahaya biru dari layarnya. Text and display setting ya, size. Ini kita ngatur ukuran layar sama tulisan aja. Terus kemudian more display setting, di sini full screen display ya. Kalau di full screen display, oke, ini kita atur untuk di handphone yang untuk di aplikasi dia bisa nampilin full screen ya. Di sini ada display network speed. Nah, di atas jadi ada apa namanya? Nah, itu tuh kilobyte ya intinya namanya gitu, count out. Nah, di sini kita bisa sembunyikan notch-nya juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai atau nggak pakai notch. Oke. Terus apalagi di sini udah selesai. Sound and vibration ya, ini cuma getar-getaran aja. Terus di sini biometric, apps, battery, storage, security, privacy, location, digital balance, dan ya cuman itu aja sih. Sistem update, about phone. Ya di sini dia menggunakan Android-nya 10 ya, 10.1 ya teman-teman. Dan apalagi di sini ya, RAM-nya 8GB, Kirin 980, internal storage-nya 128GB. Ya, mungkin sih itu aja yang bisa gue sampaikan dari si Huawei P30 ini. Menurut kalian itu kira-kira worth it nggak sih handphone ini dibandingkan dengan si Huawei Nova 5T? Ya, karena harganya itu lumayan beda. Bedanya sih sebenarnya lumayan ya. Ini handphone ini sebenarnya harga secondnya sekarang di harga 5 jutaan ya teman-teman. Gue sendiri beli handphone ini di harga 5 jutaan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen ada jack audio, terus kemudian layarnya pengen AMOLED, pengen in display fingerprint, terus kemudian kameranya mau pakai Leica, ya ini sih menurut gua worth it banget ya. Dan ya memang walaupun skor gimana ya, jadi ini sama-sama 980, tapi skor Antutunya itu beda sama si Huawei Nova 5T. Kalau Huawei Nova 5T itu pada saat kita tidak mengaktifkan performance mode-nya, itu skor Antutunya di 200 ribuan poin kalau nggak salah ya. Tapi giliran kita aktifkan performance mode-nya itu baru tembus di 400 ribu. Nah, sedangkan si Huawei P30 ini tanpa kita aktifkan performance mode-nya, itu dia skor Antutunya tembus di 400 ribu poin. Sedangkan kalau misalnya tanpa dengan dinyalakan si performance mode-nya itu bisa di 415.000 poin gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mengenai si Huawei P30 ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.